Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh ini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka mengkhitankan Ananda Bretigan Dwi Romat putra dari Bapak Nanang Usman kalian Ibu Anita Carolina Ude Dwi Putrajaya, Desa Peterongan, Kabupaten Jombang. Bapak Ibu yang saya muliakan, serta pemirsa BTV rahimakumullah, ini adalah kamera dari Jalan Dakwah Gus Miftah yang tayang di BTV setiap hari Sabtu dan Minggu jam 12 siang. Jadi atas izin Allah, insya Allah acara ini akan disiarkan secara nasional. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, salah satu amanah terbesar yang Allah titipkan kepada kita adalah wujud dari seorang anak. Bahkan saking pentingnya arti seorang anak, banyak manusia diuji oleh Allah gara-gara anak. Maka banyak orang tua stres. Kenapa? Karena kadang-kadang pernikahan sudah berjalan dan berlangsung lama, tapi belum Allah titipkan seorang anak. Yang kadang-kadang menurut saya juga aneh, nikah beneran, mas kawinnya mahal, nikahnya di hotel berbintang 5, tapi gak segera punya anak. Tapi lucunya kadang-kadang kalau gak diniatkan malah jadi. Contoh bocah SMA yang pinggir lapangan malah jadi sampai anaknya dikasih nama Muhammad Ronaldo. Berbahaya dah. Maka anak itu dianggap sebagai sebuah amanah besar. Sampai Nabi Zakaria sekalipun itu diuji dengan seorang anak. Beliau mempunyai anak di usia lanjut. Demikian juga dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari pernikahan pertamanya beliau tidak dikaruniai anak. Bu, Nabi Ibrahim istrinya ada berapa, Bu? Nomor pertama namanya siapa, Bu? Siti Sarah. Nomor 2 Siti Ro'iyah. Itu sopo menang. Bojone iki mung loro kok Sarah karo Hajar Ro'iyah. Semuanya akan diuji. Termasuk ujian para nabi itu adalah ujian anak. Tapi juga ada nabi yang kemudian justru keberadaannya menjadi ujian bagi orang tua. Siapa anak yang dimaksud? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa lahir di tengah-tengah situasi seorang raja yang ngaku dirinya Tuhan. Raja di raja. Namanya siapa? Fir'aun. Fir'aun ini kategori raja yang tidak pernah susah, seneng terus. Punya uang terus, gak pernah punya utang. Seneng terus, gak pernah susah. Jadi kalau ada orang peterongan, kadang-kadang seneng, kadang-kadang susah, itu lumrah.
Yang saya curiga justru kalau ada orang peterongan, seneng terus gak pernah susah, punya uang terus gak pernah punya utang. Saya curiga jangan-jangan cucunya Fir'aun. Iki apa toh kok semprit-semprit ini? Oh, Ibu Bupati, tepuk tangan untuk Ibu Bupati. Kalau enggak Ibu, oh, kalau enggak Ibu. Tenang, sementing sehat. Nabi Musa lahir di tengah kondisi di mana negara saat itu dikuasai oleh orang yang sangat zalim. Tidak hanya menasbihkan dirinya sebagai seorang raja, tapi juga menganggap dirinya Tuhan. Begitu Nabi Musa lahir, ibunya galau. Karena Fir'aun punya peraturan, barang siapa mempunyai bayi lahir dengan jenis kelamin laki-laki harus dibunuh. Peraturan ini berangkat dari bisikan dukun kepada Fir'aun. Dipelihara pasti ketahuan sama Fir'aun dibunuh, tidak dipelihara bagaimanapun seorang anak. Akhirnya apa? Bayi Musa dihanyutkan di sungai, mendarat di belakang kerajaan Fir'aun. Siapa yang menemukan bayi Musa? Istrinya Fir'aun. Namanya siapa? Siti Asiyah. Siti Asiyah ini wali perempuan. Istrinya Fir'aun, Siti Aisyah itu tidak pernah dikumpuli sama Fir'aun. Kenapa? Karena jam malam di saat Siti Asiyah mau dikumpuli sama Fir'aun, Allah menggantikan posisi Siti Asiyah dengan setan yang diwujudkan seperti Siti Asiyah. Jadi yang dikeloni sama Fir'aun itu bukan Siti Asiyah, tapi setan yang diserupakan seperti Siti Asiyah. Karena Siti Asiyah itu wali. Dalam Al-Quran itu ada 4 macam tipe keluarga. Yang pertama tipe keluarga Nabi Nuh. Karakternya suaminya soleh, istrinya nakal. Yang nomor 2 tipe keluarga Fir'aun. Suaminya nakal, istrinya soleh. Yang ketiga tipe keluarga Abu Lahab. Suaminya nakal, istrinya nakal. Yang keempat tipe keluarga Ibrahim. Suaminya soleh, istrinya soleha. Artinya anak itu bisa hadir di muka bumi karena sebagai amanah. Tapi juga jangan lupa orang tua bahwa anak itu kadang-kadang hadir sebagai sebuah ujian. Maka karena sebagai ujian kadang-kadang apa? Ada orang tua yang khawatir dengan masa depan anak. Sampai Al-Quran mengatakan apa? Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan pernah kamu bunuh anakmu karena kamu takut gak bisa menghidupi anakmu. Maka jangan kaget mas anak. Anak itu kadang-kadang yo jenenge, kadang-kadang yo nganyelke. Sehingga apa kadang-kadang anak kalau sudah punya kemauan orang tua tidak bisa menolak. Betul? Coba ini pengajian ngundang bersumpah kemauan Pak Nanang apa kemauan anak? Tapi di delok kosong gayane melu-melu nggawa tongkat iki ya. Kayak kira ya. Kurangnya baru 1. Enggak pakai kacamata hitam. Panggilan kamu apa, Nak? Bedui, tak pikir tigan. Namanya keren, Bu. Beretikan. Beretikan. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Persoalannya adalah ketika kita memahami anak itu sebagai anugerah dan anak itu sebagai sebuah ujian, kita diingatkan oleh Allah bagaimana kita memperlakukan seorang anak. Allah sampaikan dalam Al-Quran, wala yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Hendaklah seseorang itu khawatir ketika memiliki generasi yang lemah. Lemah itu tidak hanya lemah ekonominya, tapi juga lemah imannya, lemah tauhidnya. Maka ketika Nabi Yakub mau meninggal, apa dia sampaikan kepada anaknya? Am kuntum syuhada'a id hadara Yaqubal maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Banyak bahasa Jawa yang tidak ada bahasa Indonesianya. Contoh kisah-kisah itu gak ada bahasa Indonesianya.
Kalau orang Jawa itu mencuci piring namanya isa-isa, mencuci baju namanya umbah-umbah. Betul Bu? Mencuci beras namanya mususi. Pak misai piring ini apa Bu? Korah-korah. Cara bahasa orang Jepang korah-korah. Enten bahasa sing luwih desa malih mboten. Korah-korah. Nah, ketika Nabi Yakub mau meninggal dunia, dia ingatkan, dan ini harusnya menjadi pendidikan orang tua kepada anaknya. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ketika Nabi Yakub itu mau meninggal, dia kumpulkan anak-anaknya. Apa yang disampaikan Yakub kepada anaknya? Ma ta'buduna min ba'di. Anak-anakku, apa yang akan kamu sembah setelah aku mati? Untung cah cilik. Kowe juga balik ini ya apa-apa. Orang tua ketika mau meninggal, seharusnya yang ditanyakan kepada anak itu adalah, "Nak, apa yang akan kamu sembah setelah aku mati?" Tapi kenyataannya kita hari ini tidak. Begitu bapak ibunya mau mati, galaunya bukan masalah apa yang akan disembah. Anakku 4, rumahku baru 1. Seharusnya punya rumah satu. Yang dipikir apa? Anakku banyak tapi belum bisa mencukupi mereka. Bagaimana dengan hidup mereka? Ini salah. Kudune niku nyuwun sewu. Yang masih hidup itu yang mikir yang mau mati, bukan yang mau mati mikirkan yang hidup. Faktanya kan seperti itu. Mata buduna min ba'di. Apa yang akan kamu sembah setelah aku mati? Kalau kita kan enggak. Mata kuluna min ba'di. Apa yang akan kamu makan setelah aku mati? Dan menariknya adalah, kenapa Allah lebih senang menggunakan kalimat ma bukan man? Apa yang kamu sembah, bukan siapa yang kamu sembah. Kiai saya bilang begini sama saya, "Nah, ini seharusnya siapa bukan apa." Tapi kenapa Allah lebih suka menggunakan kalimat apa bukan siapa? Karena Allah tahu di akhir zaman itu manusia akan lebih mementingkan apanya dibandingkan siapanya. Hati-hati. Seumpamanya pemilihan Bupati Jombang, ada calon bupati. Biasanya yang ditanyakan, kamu besok milih siapa? Gak penting saya milih siapa, yang penting saya dapat apa. Ini pikiran yang salah. Seharusnya yang dilihat itu apa? Siapanya, bukan apanya. Kalau yang dilihat siapanya, berarti yang dilihat itu apa? Yang dilihat prestasinya. Yang dilihat apa? Catatan amal prestasinya. Kan enggak. Yang dilihat malah apanya. Kira-kira aku kalau nyoblos dapat apa? Kalau yang dilihat apanya, jangan salahkan kalau pemimpin itu banyak yang korupsi. Kenapa? Karena begitu bagaimana cara mengembalikan modal. Itulah kenapa lurah-lurah pada demo di Jakarta minta perpanjangan masa jabatan 6 tahun menjadi 9 tahun. Alasannya supaya warganya tidak konflik. Padahal alasannya bukan itu. Kenapa minta 9 tahun? Karena modalnya belum balik. Maka seharusnya apa? Yang dilihat prestasinya. Sehingga apa? Kayak Bu Mun ini umpamanya mau maju lagi. Itu yang dipikir bagaimana saya berprestasi, bukan bagaimana saya menyiapkan amplop. Kalau Bu Munjida suruh ngamplop uang sak Jombang, duitnya sopo. Kalau jadi pejabat niatnya mau kaya, nggak mungkin dia kaya. Kenapa? Karena jadi pejabat itu pengabdian. Kalau niatnya mau kaya, terjadi apa? Korupsi. Seperti menteri, dihormati.
Turun dari mobil bukakan pintu, naik mobil bukakan pintu, masuk toilet jaga pintu. Tahu-tahu maling uangnya rakyat, diborgol sama jaksa agung, makan uang rakyat 8 triliun. Maka salah kita di mana? Selalu saja kita melihat mana bukan mannya. Pemilihan apapun seharusnya dilihat itu pak profilingnya, bukan apa yang dia punya. Makanya terjadi apa Bu? Kayak di Semarang, nyalon DPR RI, bikin amplop 80.000 amplop, satu amplop 20.000 untuk nyuap rakyat supaya dipilih. Ketangkap sama KPK. Coba Anda bayangkan, untuk nyalon DPR RI 80.000 amplop dikali 20.000 itu sama berapa miliar? 16 miliar. Padahal gajinya 5 tahun cuma 5 miliar. Maka banyak DPR yang akhirnya korupsi untuk mengembalikan modal. Makanya kalau hari ini ada pejabat bermewah-mewahan, suaminya pejabat, istrinya pamer kekayaan, rakyat jadi mikir itu uangnya dari mana. Betul? Salawat Nabi Muhammad. Ya. Terus bagaimana sekarang Gus kalau begitu caranya? Ya kita selawatan dulu biar adem ya. Ya. Grupnya apa hadronnya namanya ini? Rahmatul Ihsan Kids. Rahmatul Ihsan Kids. Kono kit barangnya kok. Lari yang dibalik. Lho calonmu koyo ngono kok kit iki lho.
Ibu-ibu kalau cari suami seneng yang good looking apa good reckoning? Good reckoning. Pokoknya ngomong berat, jangan lemu pada berat ke biaya gitu. Nah, jadi perkara ma dan man ini menjadi panjang. Maka kewajiban orang tua itu bagaimana menjadikan ini sosok yang bermanfaat, sosoknya. Bukan besok dikasih apanya. Anak saya yang di pondok pulang, pas saya bawa duit itu anak saya guyu-guyu. Tak tanya, kenapa kamu tersenyum? Saya tahu maksudnya. Saya bilang, ini uang yang ada di tangan abah ini nggak ada hakmu. Lu kok begitu Pak? Iya. Karena nggak ada kewajiban orang tua itu membuat kaya anak atau mewarisi harta kepada anak, itu nggak ada. Kewajiban orang tua kepada anak itu kan cuma ada 3. Kalau saya Pak Bu, dari awal saya bilang sama bapak ibu saya, tolong nggak usah mikir warisan. Dan saya nggak minta warisan sama bapak ibu saya. Kenapa? Karena memang bapak ibu saya nggak punya apa-apa. Makanya saya nggak minta warisan. Anda jangan menghina orang tua saya. Mbak saya itu kaya 7 turunan, tapi saya keturunan nomor 8. Beserungkat, nentean boy. Minhakil waladi alal walid salah satu asya. Hak anak dari orang tua itu kan cuma 3. Ayyuhasina ismau ida wulida. Anak berat mendapatkan nama yang baik dari bapak ibunya. Jenenge wis apik. Bu Carolina, namanya Bredikan Dwi Romanten. Bredikan itu apa? Saya ibu. Bahasa apa? Karo. Anak ngarang. Bahasa Karo. Ya. Kamu orang mana kok bahasa Karo? Turunan. Turunan mana? Batak. Oh, Batak Karo. Berarti si Carolina ini bakso. Uangnya harus Batak Solo gitu loh maksud saya. Marga kamu apa? Tarigan. Oh, Tarigan. Kalau saya si Matupang. Siang malam tunggu panggilan. Kalau ibu-ibu sini kelihatan marganya. Silupa hutang. Silupa. Ayu hasina ismau ida mulida. Ya anak yang penting pertama dapat nama yang baik. Karena sebagai sebuah kebanggaan. Kamu nggak boleh sia-sia sama ibumu, betul? Saya gini jawab, si Dwi, gue jawabnya jujur. Bapakmu sama ibumu galak mana? Apa? Oh bapak. Sengkalan bapakmu apa ibumu? Bapak. Sagala-gala bapak tetap kalah karo mama. Lah wong wedok kuru galak apa meneh? Saya dulu punya teman Madura, namanya Ra'anas dari Madura. Istrinya alisnya koyo curet tak ada di ngomong. Yang pertama, anak mendapatkan nama yang baik. Kewajiban Pak Nanang selesai yang pertama. Saya cuma pengen mengatakan, ayo kita lihat, ada nggak kewajiban orang tua itu membuat kaya anak? Kenapa merasa stres? Kue kerja sebaik-baiknya soal sesok anakmu mau tinggali warisan. Yang perlu kamu persiapkan tidak hanya warisannya, tetapi orang apa? Kalau toh kemudian besok kamu mewariskan harta itu bermanfaat. Sebelum saya lanjutkan kewajiban yang kedua, Pak Nanang, saya sering mengatakan begini, banyak orang bisa mencari uang, tapi tidak bisa menikmati uang. Uang dicari, ditumpuk, gak bisa menikmati, alasannya untuk masa depan anak. Tahu-tahu orang tuanya stroke. Anda tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak seimbang. Senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm.
Orang stroke senyumnya hanya ke kiri, nggak ada yang ke kanan. Makanya Mas Nanang ini harus bisa mencari uang dan harus bisa menikmati uang. Salah satu cara Mas Nanang menikmati uang bagaimana? Menghadirkan pengajian untuk kita semuanya. Ini bagian dari menikmati uang. Lah nunggu wong peterongan ngundang aku. Halah. Lurah teko ora lurah. Pak Lurah. Wah. Lurah rawani munggah panggung wong ora urun kok. Ini cara Pak Nanang menikmati hidup. Karena salah satu cara menikmati uang itu apa? Menjadikan uang itu bermanfaat. Manfaat uangnya Pak Nanang dari dulu apa? Menghitamkan anak, ngundang pengajian Gus Miftah, membahagiakan orang banyak. Itu cara menikmati uang. Mila bojomu senengane tuh gelang, yo tukangnya gelang wae gelang tuku sak tokone. Tapi ingat harus imbang. Sing monggo gede, sing motok ke yo kudu gede. Satu. Yang kedua apa? Kewajiban orang tua kepada anak. Wa yu'allimahul kitaba idza aqala. Anak wajib untuk diajarkan Al-Qur'an. Kalau Nana nggak bisa mengajarkan anaknya, oke, pondok. Di sini saya punya teman Gus Heri. Pondok Peterongan Joso Darul Ulum. Saya itu salah satu orang yang sangat saya idolakan di dunia ini siapa? Almarhum Gus Dur. Orang yang sudah tiada saja masih bisa memberikan manfaat bagi yang hidup. Buktinya apa? Gara-gara ada makam Gus Dur itu Duiren coba. Perusahaan bis-bis Indonesia payu kabeh. Orang naik bis perutnya lapar gara-gara mau ziarah Gus Dur. Rumah makan payu kabeh. Sing ziarah kebelet ngising kebelet pipis mampir WC ne pesing. Gus Dur nih Pak. Belum lagi kotak infak yang ada di makam Gus Dur. Dulu itu sebelum pandemi rata-rata sebulan ada uang 300 juta dari kotak infak Gus Dur. Dan itu tidak dipakai sama Tebu Ireng. Semuanya ditasarufkan untuk orang miskin, fakir, dan anak-anak yatim. Itu dari siapa? Gus Dur. Pertanyaannya sekarang begini, yang sudah mati saja masih bisa memberikan manfaat kepada yang hidup. Lah awakmu ana wong ngedum duit, lah kula kok mboten diwenehi. Makanya lah awak mungkin niat jadi wong sugih, niatnya cuma satu, saya harus tambah kaya. Niatnya apa? Untuk lebih banyak berbagi. Coba ngerti, setiap tahun istiqomah nanam pengajian. Wow, gelem ralik, atau nang rungokno kupingmu nah. Wa yu'allimahul kitaba idza aqala. Artinya apa? Anak ini harus mendapatkan prioritas soal pendidikan. Maka tadi itu segala sesuatu yang dilihat tidak mana, tapi bagaimana menjadikan anak seorang seorang sosok. Yang ketiga apa kewajibannya Mbak Carolina kepada Mas Dwi? Wa yuzawwijahu idza adraka. Anak itu segera dinikahkan kalau sudah datang jodohnya. Artinya apa? 3 hal itu gak ada kewajiban membuat kaya anak. Tapi memang ayat yang tadi kita baca, wala yaksal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Jangan meninggalkan generasi yang lemah. Satu, lemah apanya? Mas Nana. Jangan meninggalkan generasi yang lemah iman. Makanya anaknya harus dipastikan sebagaimana anaknya Yakub, mata buduna min ba'di. Dwi, sesuk kalau bapak meninggal, nah, kamu nyembah siapa? Artinya apa? Pelajaran tauhid. Itulah alasan kenapa bayi lahir langsung diajari. Allahu Akbar. Supaya kalimat pertama yang didengar oleh si bayi adalah kalimat tauhid. Allahu Akbar. Anak ketika lahir diajari. Hari kelima atau hari ketujuhnya diakikoi. Banyak hal yang kita bisa pelajari dari akikoh. Yang pertama, akikoh bermakna sedekah. Seolah-olah kita mengajarkan kepada anak kita untuk menjadi anak yang ahli sedekah. Berbagi. Karena kamu contoh bapakmu kalau lo mager
dermawan, kamu contoh. Oh, bapakku nggak pelit, kamu nggak pelit. Karena apa? Pendidikan terbaik kepada anak itu bukan nasihat, tapi contoh. Kon anak mengharapkan anaknya si Dwi rajin ke masjid, nggak usah mau perintangan. Kamu kasih contoh, adzan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kok Carolina nyaut mau kena berangkat ke masjid, Dwi pasti melu. Oh, ibuku makan di masjid, anaknya pasti ikut. Yang menjadi problem adalah ibunya nasihati, Dwi makan di masjid, tapi Carolina nyekel remote. Maka pendidikan terbaik itu bukan nasihat, tapi contoh. Kok kalau Nanang dengar sholat, anak akan merekam. Bapakku setiap adzan sholat. Tapi sebaliknya kalau dengar adzan, Nanang nggak gubris suara adzan, anak juga ikut-ikutan. Krungu adzan malah Carolina susah. Krungu adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibunya jawab, adzan. Saya mendengarkan, akhirnya saya hafal. Bapak berjanjian. Amtirillahumma qabrul karim bi'arfin sadin min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bapak tahlilan, anaknya maju. Ya, biar aku ya ngono. Bapakku berjajanan, aku pelayan kayak ini mau. Sekarang mau oleh Nanang yang ngono melu berjajan, anaknya mesti melu nih. Senajan tuh umpamane Nanang ora fasih ora apa-apa. Sing maca Nanang, "Ngetelahumma qabrul karim." Ngatile dadi ngetril. Ora apa-apa cakap Jawa. Abdati ulimla bismillahil aliyah Allah mustatirran faidal barakati ala ma'ana lahu wa aula ya Allah. Sing maca wong peterongan ngabdati ngimlang bismillahil aliyah Allah mustatirran faidal barakati ala ma'ana lahu wa aula ya Allah. Loh, saya itu dulu bener Pak, saya itu bisa ngimami sholat bukan karena saya belajar sholat, tapi kalau Bapak berangkat ke masjid ngimami sholat, saya ngikut walaupun di masjid saya nggak sholat. Bapak sholat Allahu Akbar, saya ngumpul beduk cacilek, tapi minimal apa? Anak mulai seneng dengan masjid. Akhirnya saya ikut ke masjid, Bapak pengalaman. Akhirnya begitu sholat berikutnya, Bapak pinter, pukulnya beduk dideliki. Saya bingung ngalor ngidul orang duduk Akhirnya Bapak sholat khusyuk. Begitu Bapak sujud, saya masuk sarungnya Bapak. Ketemu, oh ini duduk Langkah berikutnya, Mbak Carolina menirakati. Bagaimana cara menirakatinya? Kemuliaan yang hari ini diperoleh oleh Mas Nana, saya meyakini itu karena tirakat bapak ibunya Mas Nana. Kalau Mas Nana dan Mbak Carolina anaknya ingin mendapatkan kehormatan dan kemuliaan yang sama, maka tirakatlah untuk anakmu. Jadi Mas Nanang mendapatkan kekayaan mergo tirakate wong tuane. Sekarang Mas Nanang tirakat supaya bisa memberikan kemuliaan untuk anak-anaknya. Fair Pak? Kalau ibu pengen anaknya menjadi anak yang hebat, ya kudu dipageri. Apa? Tirakat. Bentuknya apa? Bisa puasa, bangun malam, kirim doa untuk anaknya, sholawat. Mbak Carolina anaknya kayak gini tidur, pegang kepalanya diusap-usap sholawat. Ya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah anakku anak yang baik, anak yang soleh, tumbuh berkembang sesuai dengan perintahmu dan perintah Rasulmu. Al-Fatihah. Mandi kayak gini ini kan dalam rangka memberikan kebahagiaan kepada anak. Oh, bapakku perhatian sama aku sunatan, dibuatkan walimatul idar. Apa itu walimatul idar? Walimah yang disebabkan karena khitan.
itu namanya walimatul idah. Kalau walimah yang disebabkan karena pernikahan namanya walimatul ores. Kalau walimah yang disebabkan karena akikah namanya walimatul haras. Kalau walimah yang disebabkan karena membangun rumah, kok Carolina punya rumah baru, bikin acara, itu namanya walimatul wakilah. Kalau ini walimatul idah, sunat belum nih, mesti ketok mana? Sehingga apa Bapak Ibu? Kita benar-benar bisa dipercaya oleh Allah bahwa anak ini tidak akan menjadi musuh, tapi akan menjadi qurrata a'yun bagi orang tuanya. Maka doa yang sering kita baca apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa supaya mendapatkan anak soleh terus kita lupa. Satu doa yang sangat keren supaya anak kita dijaga sholatnya, dijaga kebaikannya. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Sehingga apa? Yang benar-benar menjaga sholatnya tidak hanya orang tuanya tapi juga anaknya. Maka hari ini banyak orang tua yang stres. Kenapa orang tuanya ahli ibadah tapi anaknya nggak kenal ibadah? Karena orang tua lupa mendoakan anaknya. Coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ini minta sama Allah supaya yang bisa menjaga sholatnya tidak hanya kita tapi juga anak-anak kita. Alangkah kerennya ketika rumah itu mohon maaf dijadikan tempat sholat. Kalau kau tidak di masjid, nanang imami sholat. Orang masalah nak, aku apalnya cuma kulhu sama ina terus apa-apa nak. Rokaat pertama berfatihah kun, rokaat kedua inna. Nggak gitu subuh bilang sajadah mereka kayak mudun wes tahu nang. Kayak pengen mondok apa aja so? Pengen mondok nih di situ. Oh iya. Boleh boyo tepuk tangan juga keren dulu. Mondok sing ayam. Kalau kamu besok besar jadi direktur, agamane apik, kowe dadi direktur mesti direktur sing apik. Amin. Ono po ana santri pengen dadi polisi. Nyantri ilmu agamane apik, dadi polisi mesti apik. Minimal orang nembak anak buah. Lho, bahaya dah. Ora bahaya. Bekengku Allah. Ora bahaya. Jangan kemudian ibu-ibu mohon maaf, orientasinya selalu dunia meninggalkan agama. Kalau dunia di tangan agama enggak jadi pejabat agamanya bagus. Ya cuma sedikit, pengajian cuma sebentar. Kabeh dilayani pengabdian. Pak Lurah juga begitu, Pak Lurah. Ngaji. Gaji ini ora apa-apa. Orang kudu nyumbang Pak Lurah, kowe tepak kowe seneng kok. Tapi saya yakin Pak Lurah sini orang baik, benar? Maka saya berwasiat, tolong Pak Lurah jangan dikubur sebelum mati. Maka kita doakan mudah-mudahan Pak Lurah desa Modok panjang umur. Jadi orang sedunia mati Pak Lurah hidup sendiri. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasana bibis wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil bi ahli
negeri ini kalau bukan kita